menusuk pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyadi. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyadi. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya,
Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Silakan saja kalau Pemda Konsel mau melapor. Kami tidak takut dan siap hadapi, ujar Andri. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya sekaitan tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab Konsel mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Dengan sudah melewati tenggat waktu dalam surat somasi, katanya, pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pilu nasib Bupati Konawe Selatan seusai somasi Guru Supriyani, Bupati Konawe Selatan bakal dipanggil ke Mendagri. Wamen Arya Sugiarto menyampaikan bahwa Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal dipanggil ke Mendagri. Pemanggilan Bupati Konawe Selatan sudah dikoordinasikan langsung kepada PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Sultra, Andap Budi Revianto. Bima Arya menyampaikan, pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi dan somasi pada Guru Supriyani. Diketahui, Surunudin Dangga telah kirimkan surat somasi ke Guru Supriyani. Setelah guru honorer itu cabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Surunudin beralasan, surat somasi itu ditujukan pada Guru Supriyani yang mengaku merasa tertekan menandatangani surat damai. Menurutnya, padahal di dalam surat tersebut tidak disebutkan adanya tekanan dari pihak manapun. Aibda Wibawa Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibawa Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jelasnya menambahkan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1
1 Contoh Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta Pasal 351 KUHP bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan guru jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Supriyadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga.
Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunuddin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Silakan saja kalau Pemda Konsel mau melapor, kami tidak takut dan siap hadapi, ujar Andri. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya sekaitan tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab Konsel mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Dengan sudah melewati tenggat waktu dalam surat somasi, katanya, pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga. Pilu nasib Bupati Konawe Selatan seusai somasi Guru Supriyani, Bupati Konawe Selatan bakal dipanggil ke Mendagri. Wamendagri, Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa Surunuddin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal dipanggil ke Mendagri. Pemanggilan Bupati Konawe Selatan sudah dikoordinasikan langsung kepada PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Sultra, Andap Budi Revianto. Bima Arya menyampaikan, pemanggilan Surunuddin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi dan somasi pada Guru Supriyani. Diketahui, Surunuddin Dangga telah kirimkan surat somasi ke Guru Supriyani. Setelah guru honorer itu cabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Surunuddin beralasan, surat somasi itu ditujukan pada Guru Supriyani yang mengaku merasa tertekan menandatangani surat damai. Menurutnya, padahal di dalam surat tersebut tidak disebutkan adanya tekanan dari pihak manapun. Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan
sidang mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. Jelasnya menambahkan, sebelumnya dalam sidang perdana Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Supriyadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024,
menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Silakan saja kalau Pemda Konsel mau melapor, kami tidak takut dan siap hadapi, ujar Andri. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya sekaitan tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab Konsel mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Dengan sudah melewati tenggat waktu dalam surat somasi, katanya, pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pilu nasib Bupati Konawe Selatan seusai somasi Guru Supriyani, Bupati Konawe Selatan bakal dipanggil ke Mendagri. Wamendagri, Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal dipanggil ke Mendagri. Pemanggilan Bupati Konawe Selatan sudah dikoordinasikan langsung kepada PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Sultra, Andap Budi Revianto. Bima Arya menyampaikan, pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi dan somasi pada Guru Supriyani. Diketahui, Surunudin Dangga telah kirimkan surat somasi ke Guru Supriyani. Setelah guru honorer itu cabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Surunudin beralasan, surat somasi itu ditujukan pada Guru Supriyani yang mengaku merasa tertekan menandatangani surat damai. Sebutkan adanya tekanan dari pihak manapun. Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas.
Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jelasnya menambahkan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta jaksa penuntut umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Supriyadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk
Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Silakan saja kalau Pemda Konsel mau melapor, kami tidak takut dan siap hadapi, ujar Andri. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya sekaitan tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab Konsel mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Dengan sudah melewati tenggat waktu dalam surat somasi, katanya, pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pilu nasib Bupati Konawe Selatan seusai somasi Guru Supriyani, Bupati Konawe Selatan bakal dipanggil ke Mendagri. Wamendagri, Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal dipanggil ke Mendagri. Pemanggilan sudah dikoordinasikan langsung kepada PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Sultra, Andap Budi Revianto. Bima Arya menyampaikan, pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi dan somasi pada Guru Supriyani. Diketahui, Surunudin Dangga telah kirimkan surat somasi ke Guru Supriyani. Setelah guru honorer itu cabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Surunudin beralasan, surat somasi itu ditujukan pada Guru Supriyani yang mengaku merasa tertekan menandatangani surat damai. Menurutnya, padahal di dalam surat tersebut tidak disebutkan adanya tekanan dari pihak manapun.
Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu. Jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. Jelasnya menambahkan, sebelumnya dalam sidang perdana Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Supriyadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa
Kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunuddin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Silakan saja kalau Pemda Konsel mau melapor, kami tidak takut dan siap hadapi, ujar Andri. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya sekaitan tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab Konsel mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Dengan sudah melewati tenggat waktu dalam surat somasi, katanya, pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga. Pilu nasib Bupati Konawe Selatan seusai somasi Guru Supriyani, Bupati Konawe Selatan bakal dipanggil ke Mendagri. Wamendagri, Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa Surunuddin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal dipanggil ke Mendagri. Pemanggilan Bupati Konawe Selatan sudah dikoordinasikan langsung kepada PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Sultra, Andap Budi Revianto. Bima Arya menyampaikan, pemanggilan Surunuddin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi dan somasi pada Guru Supriyani. Diketahui, Surunuddin Dangga telah kirimkan surat somasi ke Guru Supriyani. Setelah guru honorer itu cabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Surunuddin beralasan, surat somasi itu ditujukan pada Guru Supriyani yang mengaku merasa tertekan menandatangani surat damai. Menurutnya, padahal di dalam surat tersebut tidak disebutkan adanya tekanan dari pihak manapun.
Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jelasnya menambahkan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta jaksa penuntut umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Supriyadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa
Kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Silakan saja kalau Pemda Konsel mau melapor, kami tidak takut dan siap hadapi, ujar Andri. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya sekaitan tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab Konsel mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Dengan sudah melewati tenggat waktu dalam surat somasi, katanya, pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pilu nasib Bupati Konawe Selatan seusai somasi Guru Supriyani, Bupati Konawe Selatan bakal dipanggil ke Mendagri. Wamendagri, Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal dipanggil ke Mendagri. Pemanggilan Bupati Konawe Selatan sudah dikoordinasikan langsung kepada PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Sultra, Andap Budi Revianto. Bima Arya menyampaikan, pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi dan somasi pada Guru Supriyani. Diketahui, Surunudin Dangga telah kirimkan surat somasi ke Guru Supriyani. Setelah guru honorer itu cabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Surunudin beralasan, surat somasi itu ditujukan pada Guru Supriyani yang mengaku merasa tertekan menandatangani surat damai. Menurutnya, padahal di dalam surat tersebut tidak disebutkan adanya tekanan dari pihak manapun.
Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jelasnya menambahkan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta jaksa penuntut umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Supriyadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa
Kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Silakan saja kalau Pemda Konsel mau melapor, kami tidak takut dan siap hadapi, ujar Andri. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya sekaitan tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab Konsel mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Dengan sudah melewati tenggat waktu dalam surat somasi, katanya, pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pilu nasib Bupati Konawe Selatan seusai somasi Guru Supriyani, Bupati Konawe Selatan bakal dipanggil ke Mendagri. Wamendagri, Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal dipanggil ke Mendagri. Pemanggilan Bupati Konawe Selatan sudah dikoordinasikan langsung kepada PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Sultra, Andap Budi Revianto. Bima Arya menyampaikan, pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi dan somasi pada Guru Supriyani. Diketahui, Surunudin Dangga telah kirimkan surat somasi ke Guru Supriyani. Setelah guru honorer itu cabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Surunudin beralasan, surat somasi itu ditujukan pada Guru Supriyani yang mengaku merasa tertekan menandatangani surat damai. Menurutnya, padahal di dalam surat tersebut tidak disebutkan adanya tekanan dari pihak manapun.
Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu. Jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. Jelasnya menambahkan, sebelumnya dalam sidang perdana Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Supriyadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa
Kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunuddin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Silakan saja kalau Pemda Konsel mau melapor, kami tidak takut dan siap hadapi, ujar Andri. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya sekaitan tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab Konsel mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Dengan sudah melewati tenggat waktu dalam surat somasi, katanya, pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga. Pilu nasib Bupati Konawe Selatan seusai somasi Guru Supriyani, Bupati Konawe Selatan bakal dipanggil ke Mendagri. Wamendagri, Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa Surunuddin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal dipanggil ke Mendagri. Pemanggilan Bupati Konawe Selatan sudah dikoordinasikan langsung kepada PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Sultra, Andap Budi Revianto. Bima Arya menyampaikan, pemanggilan Surunuddin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi dan somasi pada Guru Supriyani. Diketahui, Surunuddin Dangga telah kirimkan surat somasi ke Guru Supriyani. Setelah guru honorer itu cabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Surunuddin beralasan, surat somasi itu ditujukan pada Guru Supriyani yang mengaku merasa tertekan menandatangani surat damai. Menurutnya, padahal di dalam surat tersebut tidak disebutkan adanya tekanan dari pihak manapun.
Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jelasnya menambahkan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta jaksa penuntut umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Supriyadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa
Kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Silakan saja kalau Pemda Konsel mau melapor, kami tidak takut dan siap hadapi, ujar Andri. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya sekaitan tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab Konsel mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Dengan sudah melewati tenggat waktu dalam surat somasi, katanya, pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pilu nasib Bupati Konawe Selatan seusai somasi Guru Supriyani, Bupati Konawe Selatan bakal dipanggil ke Mendagri. Wamendagri, Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal dipanggil ke Mendagri. Pemanggilan Bupati Konawe Selatan sudah dikoordinasikan langsung kepada PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Sultra, Andap Budi Revianto. Bima Arya menyampaikan, pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi dan somasi pada Guru Supriyani. Diketahui, Surunudin Dangga telah kirimkan surat somasi ke Guru Supriyani. Setelah guru honorer itu cabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Surunudin beralasan, surat somasi itu ditujukan pada Guru Supriyani yang mengaku merasa tertekan menandatangani surat damai. Menurutnya, padahal di dalam surat tersebut tidak disebutkan adanya tekanan dari pihak manapun.
Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jelasnya menambahkan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta jaksa penuntut umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Supriyadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa
Kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Silakan saja kalau Pemda Konsel mau melapor, kami tidak takut dan siap hadapi, ujar Andri. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya sekaitan tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab Konsel mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Dengan sudah melewati tenggat waktu dalam surat somasi, katanya, pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pilu nasib Bupati Konawe Selatan seusai somasi Guru Supriyani, Bupati Konawe Selatan bakal dipanggil ke Mendagri. Wamendagri, Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal dipanggil ke Mendagri. Pemanggilan Bupati Konawe Selatan sudah dikoordinasikan langsung kepada PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Sultra, Andap Budi Revianto. Bima Arya menyampaikan, pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi dan somasi pada Guru Supriyani. Diketahui, Surunudin Dangga telah kirimkan surat somasi ke Guru Supriyani. Setelah guru honorer itu cabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Surunudin beralasan, surat somasi itu ditujukan pada Guru Supriyani yang mengaku merasa tertekan menandatangani surat damai. Menurutnya, padahal di dalam surat tersebut tidak disebutkan adanya tekanan dari pihak manapun.
Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jelasnya menambahkan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta jaksa penuntut umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Supriyadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa
Kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Silakan saja kalau Pemda Konsel mau melapor, kami tidak takut dan siap hadapi, ujar Andri. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya sekaitan tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab Konsel mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Dengan sudah melewati tenggat waktu dalam surat somasi, katanya, pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pilu nasib Bupati Konawe Selatan seusai somasi Guru Supriyani, Bupati Konawe Selatan bakal dipanggil ke Mendagri. Wamendagri, Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal dipanggil ke Mendagri. Pemanggilan Bupati Konawe Selatan sudah dikoordinasikan langsung kepada PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Sultra, Andap Budi Revianto. Bima Arya menyampaikan, pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi dan somasi pada Guru Supriyani. Diketahui, Surunudin Dangga telah kirimkan surat somasi ke Guru Supriyani. Setelah guru honorer itu cabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Surunudin beralasan, surat somasi itu ditujukan pada Guru Supriyani yang mengaku merasa tertekan menandatangani surat damai. Menurutnya, padahal di dalam surat tersebut tidak disebutkan adanya tekanan dari pihak manapun.
Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jelasnya menambahkan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta jaksa penuntut umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Supriyadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa
Kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Silakan saja kalau Pemda Konsel mau melapor, kami tidak takut dan siap hadapi, ujar Andri. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya sekaitan tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab Konsel mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Dengan sudah melewati tenggat waktu dalam surat somasi, katanya, pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pilu nasib Bupati Konawe Selatan seusai somasi Guru Supriyani, Bupati Konawe Selatan bakal dipanggil ke Mendagri. Wamendagri, Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal dipanggil ke Mendagri. Pemanggilan Bupati Konawe Selatan sudah dikoordinasikan langsung kepada PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Sultra, Andap Budi Revianto. Bima Arya menyampaikan, pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi dan somasi pada Guru Supriyani. Diketahui, Surunudin Dangga telah kirimkan surat somasi ke Guru Supriyani. Setelah guru honorer itu cabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Surunudin beralasan, surat somasi itu ditujukan pada Guru Supriyani yang mengaku merasa tertekan menandatangani surat damai. Menurutnya, padahal di dalam surat tersebut tidak disebutkan adanya tekanan dari pihak manapun.
Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jelasnya menambahkan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta jaksa penuntut umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Supriyadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa
Kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Silakan saja kalau Pemda Konsel mau melapor, kami tidak takut dan siap hadapi, ujar Andri. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya sekaitan tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab Konsel mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Dengan sudah melewati tenggat waktu dalam surat somasi, katanya, pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pilu nasib Bupati Konawe Selatan seusai somasi Guru Supriyani, Bupati Konawe Selatan bakal dipanggil ke Mendagri. Wamendagri, Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal dipanggil ke Mendagri. Pemanggilan Bupati Konawe Selatan sudah dikoordinasikan langsung kepada PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Sultra, Andap Budi Revianto. Bima Arya menyampaikan, pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi dan somasi pada Guru Supriyani. Diketahui, Surunudin Dangga telah kirimkan surat somasi ke Guru Supriyani. Setelah guru honorer itu cabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Surunudin beralasan, surat somasi itu ditujukan pada Guru Supriyani yang mengaku merasa tertekan menandatangani surat damai. Menurutnya, padahal di dalam surat tersebut tidak disebutkan adanya tekanan dari pihak manapun.
Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jelasnya menambahkan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta jaksa penuntut umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Supriyadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa
Kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Silakan saja kalau Pemda Konsel mau melapor, kami tidak takut dan siap hadapi, ujar Andri. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya sekaitan tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab Konsel mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Dengan sudah melewati tenggat waktu dalam surat somasi, katanya, pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pilu nasib Bupati Konawe Selatan seusai somasi Guru Supriyani, Bupati Konawe Selatan bakal dipanggil ke Mendagri. Wamendagri, Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal dipanggil ke Mendagri. Pemanggilan Bupati Konawe Selatan sudah dikoordinasikan langsung kepada PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Sultra, Andap Budi Revianto. Bima Arya menyampaikan, pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi dan somasi pada Guru Supriyani. Diketahui, Surunudin Dangga telah kirimkan surat somasi ke Guru Supriyani. Setelah guru honorer itu cabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Surunudin beralasan, surat somasi itu ditujukan pada Guru Supriyani yang mengaku merasa tertekan menandatangani surat damai. Menurutnya, padahal di dalam surat tersebut tidak disebutkan adanya tekanan dari pihak manapun.
Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jelasnya menambahkan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta jaksa penuntut umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Supriyadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa
Kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Silakan saja kalau Pemda Konsel mau melapor, kami tidak takut dan siap hadapi, ujar Andri. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya sekaitan tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab Konsel mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Dengan sudah melewati tenggat waktu dalam surat somasi, katanya, pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pilu nasib Bupati Konawe Selatan seusai somasi Guru Supriyani, Bupati Konawe Selatan bakal dipanggil ke Mendagri. Wamendagri, Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal dipanggil ke Mendagri. Pemanggilan Bupati Konawe Selatan sudah dikoordinasikan langsung kepada PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Sultra, Andap Budi Revianto. Bima Arya menyampaikan, pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi dan somasi pada Guru Supriyani. Diketahui, Surunudin Dangga telah kirimkan surat somasi ke Guru Supriyani. Setelah guru honorer itu cabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Surunudin beralasan, surat somasi itu ditujukan pada Guru Supriyani yang mengaku merasa tertekan menandatangani surat damai. Menurutnya, padahal di dalam surat tersebut tidak disebutkan adanya tekanan dari pihak manapun.
Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jelasnya menambahkan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta jaksa penuntut umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Supriyadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa
Kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Silakan saja kalau Pemda Konsel mau melapor, kami tidak takut dan siap hadapi, ujar Andri. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya sekaitan tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab Konsel mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Dengan sudah melewati tenggat waktu dalam surat somasi, katanya, pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pilu nasib Bupati Konawe Selatan seusai somasi Guru Supriyani, Bupati Konawe Selatan bakal dipanggil ke Mendagri. Wamendagri, Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal dipanggil ke Mendagri. Pemanggilan Bupati Konawe Selatan sudah dikoordinasikan langsung kepada PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Sultra, Andap Budi Revianto. Bima Arya menyampaikan, pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi dan somasi pada Guru Supriyani. Diketahui, Surunudin Dangga telah kirimkan surat somasi ke Guru Supriyani. Setelah guru honorer itu cabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Surunudin beralasan, surat somasi itu ditujukan pada Guru Supriyani yang mengaku merasa tertekan menandatangani surat damai. Menurutnya, padahal di dalam surat tersebut tidak disebutkan adanya tekanan dari pihak manapun.
Wibawa Hashim gigit jari dan makin dibikin malu. Jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibawa Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. Jelasnya menambahkan, sebelumnya dalam sidang perdana Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP, bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Supriyadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa
Kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunuddin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Silakan saja kalau Pemda Konsel mau melapor, kami tidak takut dan siap hadapi, ujar Andri. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya sekaitan tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab Konsel mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Dengan sudah melewati tenggat waktu dalam surat somasi, katanya, pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga. Pilu nasib Bupati Konawe Selatan seusai somasi Guru Supriyani, Bupati Konawe Selatan bakal dipanggil ke Mendagri. Wamendagri, Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa Surunuddin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal dipanggil ke Mendagri. Pemanggilan Bupati Konawe Selatan sudah dikoordinasikan langsung kepada PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Sultra, Andap Budi Revianto. Bima Arya menyampaikan, pemanggilan Surunuddin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi dan somasi pada Guru Supriyani. Diketahui, Surunuddin Dangga telah kirimkan surat somasi ke Guru Supriyani. Setelah guru honorer itu cabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Surunuddin beralasan, surat somasi itu ditujukan pada Guru Supriyani yang mengaku merasa tertekan menandatangani surat damai. Menurutnya, padahal di dalam surat tersebut tidak disebutkan adanya tekanan dari pihak manapun.
Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu. Jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. Jelasnya menambahkan, sebelumnya dalam sidang perdana Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Supriyadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa
Kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Silakan saja kalau Pemda Konsel mau melapor, kami tidak takut dan siap hadapi, ujar Andri. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya sekaitan tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab Konsel mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Dengan sudah melewati tenggat waktu dalam surat somasi, katanya, pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pilu nasib Bupati Konawe Selatan seusai somasi Guru Supriyani, Bupati Konawe Selatan bakal dipanggil ke Mendagri. Wamendagri, Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal dipanggil ke Mendagri. Pemanggilan Bupati Konawe Selatan sudah dikoordinasikan langsung kepada PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Sultra, Andap Budi Revianto. Bima Arya menyampaikan, pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi dan somasi pada Guru Supriyani. Diketahui, Surunudin Dangga telah kirimkan surat somasi ke Guru Supriyani. Setelah guru honorer itu cabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Surunudin beralasan, surat somasi itu ditujukan pada Guru Supriyani yang mengaku merasa tertekan menandatangani surat damai. Menurutnya, padahal di dalam surat tersebut tidak disebutkan adanya tekanan dari pihak manapun.
Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu. Jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. Jelasnya menambahkan, sebelumnya dalam sidang perdana Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis bebas menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Supriyadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa
Kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Silakan saja kalau Pemda Konsel mau melapor, kami tidak takut dan siap hadapi, ujar Andri. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya sekaitan tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab Konsel mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Dengan sudah melewati tenggat waktu dalam surat somasi, pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pilu nasib Bupati Konawe Selatan seusai somasi Guru Supriyani, Bupati Konawe Selatan bakal dipanggil ke Mendagri. Wamendagri, Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal dipanggil ke Mendagri. Pemanggilan Bupati Konawe Selatan sudah dikoordinasikan langsung kepada PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Sultra, Andap Budi Revianto. Bima Arya menyampaikan, pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi dan somasi pada Guru Supriyani. Diketahui, Surunudin Dangga telah kirimkan surat somasi ke Guru Supriyani. Setelah guru honorer itu cabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Surunudin beralasan, surat somasi itu ditujukan pada Guru Supriyani yang mengaku merasa tertekan menandatangani surat damai. Menurutnya, padahal di dalam surat tersebut tidak disebutkan adanya tekanan dari pihak manapun.
Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jelasnya menambahkan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua pembacaan menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli termasuk pemeriksaan. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta jaksa penuntut umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Supriyadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Itu yang kami juga
masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Silakan saja kalau Pemda Konsel mau melapor, kami tidak takut dan siap hadapi, ujar Andri. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya sekaitan tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab Konsel mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Dengan sudah melewati tenggat waktu dalam surat somasi, katanya, pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pilu nasib Bupati Konawe Selatan seusai somasi Guru Supriyani, Bupati Konawe Selatan bakal dipanggil ke Mendagri. Wamendagri, Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal dipanggil ke Mendagri. Pemanggilan Bupati Konawe Selatan sudah dikoordinasikan langsung kepada PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Sultra, Andap Budi Revianto. Bima Arya menyampaikan, pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi dan somasi pada Guru Supriyani. Diketahui, Surunudin Dangga telah kirimkan surat somasi ke Guru Supriyani. Setelah guru honorer itu cabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Surunudin beralasan, surat somasi itu ditujukan pada Guru Supriyani yang mengaku merasa tertekan menandatangani surat damai. Menurutnya, padahal di dalam surat tersebut tidak disebutkan adanya tekanan dari pihak manapun.
Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu. Jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jelasnya menambahkan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Supriyadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa
Kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Silakan saja kalau Pemda Konsel mau melapor, kami tidak takut dan siap hadapi, ujar Andri. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya sekaitan tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab Konsel mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Dengan sudah melewati tenggat waktu dalam surat somasi, katanya, pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pilu nasib Bupati Konawe Selatan seusai somasi Guru Supriyani, Bupati Konawe Selatan bakal dipanggil ke Mendagri. Wamendagri, Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal dipanggil ke Mendagri. Pemanggilan Bupati Konawe Selatan sudah dikoordinasikan langsung kepada PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Sultra, Andap Budi Revianto. Bima Arya menyampaikan, pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi dan somasi pada Guru Supriyani. Diketahui, Surunudin Dangga telah kirimkan surat somasi ke Guru Supriyani. Setelah guru honorer itu cabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Surunudin beralasan, surat somasi itu ditujukan pada Guru Supriyani yang mengaku merasa tertekan menandatangani surat damai. Menurutnya, padahal di dalam surat tersebut tidak disebutkan adanya tekanan dari pihak manapun.
Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jelasnya menambahkan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. Dia merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta jaksa penuntut umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Supriyadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa
Kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunuddin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Silakan saja kalau Pemda Konsel mau melapor, kami tidak takut dan siap hadapi, ujar Andri. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya sekaitan tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab Konsel mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Dengan sudah melewati tenggat waktu dalam surat somasi, katanya, pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga. Pilu nasib Bupati Konawe Selatan seusai somasi Guru Supriyani, Bupati Konawe Selatan bakal dipanggil ke Mendagri. Wamendagri, Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa Surunuddin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal dipanggil ke Mendagri. Pemanggilan Bupati Konawe Selatan sudah dikoordinasikan langsung kepada PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Sultra, Andap Budi Revianto. Bima Arya menyampaikan, pemanggilan Surunuddin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi dan somasi pada Guru Supriyani. Diketahui, Surunuddin Dangga telah kirimkan surat somasi ke Guru Supriyani. Setelah guru honorer itu cabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Surunuddin beralasan, surat somasi itu ditujukan pada Guru Supriyani yang mengaku merasa tertekan menandatangani surat damai. Menurutnya, padahal di dalam surat tersebut tidak disebutkan adanya tekanan dari pihak manapun.
Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu. Jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. Jelasnya menambahkan, sebelumnya dalam sidang perdana Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP, bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Supriyadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa
Kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Silakan saja kalau Pemda Konsel mau melapor, kami tidak takut dan siap hadapi, ujar Andri. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya sekaitan tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab Konsel mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Dengan sudah melewati tenggat waktu dalam surat somasi, katanya, pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pilu nasib Bupati Konawe Selatan seusai somasi Guru Supriyani, Bupati Konawe Selatan bakal dipanggil ke Mendagri. Wamendagri, Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal dipanggil ke Mendagri. Pemanggilan Bupati Konawe Selatan sudah dikoordinasikan langsung kepada PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Sultra, Andap Budi Revianto. Bima Arya menyampaikan, pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi dan somasi pada Guru Supriyani. Diketahui, Surunudin Dangga